Jangan biarkan kecemasan mencuri damai sejahteramu. Pernahkah Anda merasa begitu khawatir tentang hari esok, tentang kebutuhan hidup, pekerjaan, atau masa depan? Rasa cemas itu seringkali mencuri damai sejahtera kita. Tetapi Yesus berkata, "Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Shalom, sahabat terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita bersama-sama dikuatkan melalui firman Tuhan. Jika ini pertama kali Anda bergabung, jangan lupa untuk subscribe, agar tidak ketinggalan renungan yang bisa menguatkan iman Anda setiap hari. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran penting. Mengapa kita tidak perlu cemas akan kebutuhan hidup? Karena Bapa kita di surga sudah lebih dulu tahu dan menyediakan yang terbaik. Judul dan ayat emas. Renungan kita berjudul, "Jangan cemas, Tuhan tahu kebutuhanmu." Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 6 ayat 31-33. "Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, 'Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai?' Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Isi utama. Saudara, kecemasan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Kita khawatir tentang masa depan, tentang keluarga, tentang kesehatan, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Tetapi Yesus dengan tegas berkata, "Jangan cemas." Mengapa? Karena cemas tidak menambah apa-apa, malah justru menguras energi kita. Bayangkan seorang anak kecil yang terus-menerus khawatir, apakah besok masih ada makanan di meja? Padahal ayah dan ibunya selalu setia menyediakan. Begitulah kita di hadapan Bapa Surgawi. Kadang kita lupa bahwa Bapa jauh lebih mengasihi kita dibanding orang tua kita sendiri. Yesus tidak berkata bahwa kebutuhan itu tidak penting. Dia tahu kita butuh makan, minum, pakaian, dan rumah. Tetapi Yesus ingin mengingatkan bahwa sumber utama pemeliharaan kita bukanlah uang, pekerjaan, atau usaha kita sendiri, melainkan Allah yang setia. Ada sebuah ilustrasi sederhana. Seekor burung kecil di pagi hari tidak pernah gelisah apakah hari itu ada makanan atau tidak. Dia hanya berkicau, terbang, mencari, dan Tuhan selalu sediakan biji-bijian untuknya. Jika burung saja dipelihara Allah, apalagi kita, anak-anaknya. Yesus menekankan sebuah prioritas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya, ketika kita menaruh Allah di tempat pertama dalam pikiran, waktu, dan hati, maka kita tidak akan hidup dalam kecemasan, sebab janji Tuhan adalah Dia sendiri yang menambahkan kebutuhan kita. Refleksi untuk kita hari ini. Apakah kita sedang lebih sibuk memikirkan kebutuhan daripada mencari Tuhan? Apakah kecemasan membuat kita sulit berdoa dan bersyukur? Atau sebaliknya, apakah kita sudah menyerahkan masa depan kita ke tangan Tuhan, percaya bahwa Dia tahu yang terbaik? Saudara, dunia akan terus menawarkan alasan untuk cemas. Tetapi firman Tuhan hari ini memberi kita alasan untuk tenang. Bapa di surga tahu dan Dia peduli. Penutup dan doa. Sahabat terkasih, jangan biarkan kecemasan mencuri damai sejahtera Anda. Ingatlah selalu, kita punya Bapa di surga yang tahu setiap kebutuhan kita, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Karena itu hari ini, mari kita belajar untuk menyerahkan hidup sepenuhnya padanya, percaya
bahwa Dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami untuk tidak cemas akan kebutuhan hidup. Engkau adalah Bapa yang setia, yang tahu apa yang kami perlukan, bahkan sebelum kami memintanya. Ajari kami untuk mencari kerajaan-Mu lebih dahulu dan percaya bahwa Engkau akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat, jika renungan ini memberkati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Tinggalkan juga komentar tentang pergumulan apa yang sedang Anda hadapi, supaya kita bisa saling menguatkan dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.